bawa pakaian, begitu masuk orangnya gue periksa bro. Gue bayangin itu bro, jam 8 malam gue inget banget buka pintu gerbang hutan Cipinang tuh gue. Aduh bro, gimana lu harus anak lu jangan sampai tahu gimana? Lu harus tahu bro. Bilang aja, papa di mana? Papa lagi sekolah. Jangan gitu. Nanti dimarahin lo. Udah didaftarin itu jadi merek dagang tuh oleh Mbak Rara. Enggak. Gua lagi ngitung diameter. Oh. Mana ada yang gini-gini di haki gimana? Kembalikan gini milik publik. Tapi jangan lu gosok-gosok ntar takutnya keluar di sini. Waduh. Ini anak-anak ini belum tahu. Jini tahu nggak? Nggak tahu kan masih. Tapi ada filmnya, nanti ada filmnya. Oh, ada filmnya? Di remake ulang. Oh iya. Ada. Yang muncul pas digosok-gosok yang muncul siapa? Yang muncul presiden baru. Lu ngomong-ngomong lu nyabu sampai kepala begitu putih. Enggak, ini biasa Dan. Ini gue kemarin lagi ganti suasana. Kebetulan kan gue itu brand ambassador Nippon Paint ya. Jadi gue cek. Gitu. Dia kan buat tembok bukan buat rambut dong. Iya dong. Ya muka gue kan luas juga kayak tembok. Gua Gak apa-apa. Tapi ya buat ganti suasana dan ya kita nih udah makin lama di sini, kita menunjukkan kalau kita ini udah jadi napi berkuasa. Tapi percuma napi berkuasa, nggak ada OT baru, nggak ada pemasukan buat apaan? Ya. Duit kita dari keluarga lagi, nggak ada powernya kita. Iya ya, jatuhnya keluarga kita yang punya power ya. Iya, keluarga kita yang punya power. Tapi ya gimana, dan sekarang ini emang lagi masyarakat tuh lagi baik semua. Lagi tidak ada penangkapan. Ada OT baru. Yang sini dong, lu di pinggir sini dong. Masuk jurang lu di pinggir sini. Apaan? Ada orang baru. Nah, Ucuk ditiba ulam pun cinta. lu tiba. Terus. Panggil. Lumayan Dan. Lumayan, mau beli handphone gua. Nah, handphone kemana? Hah? Handphone yang kemarin? Diambil, kena sidak. Oh iya. Duduk lo. Duduk lo. Gak so ganteng lo. Duduk sini bang. Ya, di sini masih di muka gua lu. Jangan dong. Dengerin ya, lu harus ikut aturan sini. Ini gua kepalanya di sini. Ini Pakam nih Bang. Makan nih gua. Lural, bilang lurah nih gua di Oh, sini. ini foreman, dia foreman ini. Gua yang megang semua daerah gua. Iya. Ya. Lo, sorry ya bro, gua sentuh nih. Jangan makan. Gua sentuh ya. 300.000 per bulan. Murah di sini. 300.000 per bulan, tapi lu 100.000 tiap hari pulsa buat gua. Enak. Jangan gitu bang. Apaan lu jangan gitu lu siapa lu anaknya lu? Bukan sih. Apaan? Ya, ada yang berkas. Sini gua mau bisikin lu. Ngomong saya kira mau tukeran. Raden Brotoseno, lu tahu kan? Ini. Iya, ini. Bang, Tadi 300 atau 500? enggak, itu gua bayarin aja, Bang. Sebelumnya gua bayarin. Bang, pokoknya tenang, kalau di sini ada apa-apa, tenang, kita ngadu ke Abang ya. Abang kalau makan saya yang suapin, Bang. Tadi saya ambil lagi ya, Bang. Saya ada nyentuh nih. Aduh. Kita semua di sini bisa membantu Bang, kecuali satu bebas kita tidak bisa karena kita juga masih di sini. Pokoknya Bang, nyaman lah di sini ya. Raden Brotoseno, Bro. 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, kembali lagi tentu saja di sebuah konten yang sangat terbaik. Hostnya juga paling laku sedunia. Amin. Tentu saya Dina Jael. Ampun woi. Sekali lagi, The Jael. Ampun woi. Gitu Mas. Ini teman-teman yang nonton, kita ada Bapak Raden Brotoseno. Bapak Raden Brotoseno. Ini sengaja kita undang ke sini karena sangat viral ya. Ada beberapa poin yang menurut gue ini menarik nih kalau kita datangin ke sini gitu. Kayak obat lu ya bro, viral. Ini juga itu obat luar biasa. Iya. Ini adalah obat pengundang rezeki. Iya. Kalau misalnya lu mulai nama lu jatuh, karir lu minum Obat obat viral. ini. Iya. Tapi ya viralnya jangan kasus juga. Iya. Ya. Tapi sebelumnya ini kelihatan lebih fresh ya, Mas Bro. Kita panggil Mas Bro kali ya, Mas Bro aja. Mas Bro kan. Oh nggak bisa lagi manggil Dan ya?
nggak ada bro. Mas Broto Seno terlihat, tapi kelihatan loh, maksudnya lebih fresh, lebih bahagia, hilang beban ya kayaknya ya. Iya. Setelah beberapa ini ya, kalau mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu, seperti yang kita tahu bahwa Raden Brotoseno ini punya cerita yang sangat luar biasa lah ya. Yang pertama beliau ini polisi dulunya. Ya. Udah gitu terkena kasus, mohon maaf nih, Iya. korupsi. Ya. Tahu dari mana bro? Ya berita saya dari berita biar aman. Yang benar bro. Terus Itu katanya Mas yang nanya dia ya, bukan saya ya. saya dari redaksi. Terus digosipkan pernah deket juga sama tersangka korupsi. Ya, sama seorang. Terus juga yang terakhir sempat heboh juga pas yang terakhir ya, masih ada kejadian terakhir yang tentang PTDH Ya, akhirnya dikeluarkan dikeluarkan dari kepolisian. Pertanyaan pertama Mas, apa kabar? Loh panjang loh, itu perjalanan kan roller coasternya Mas. Yes bro. Itu perjalanan yang cukup panjang. Iya, iya. Dari membina karir, akhirnya ada goncangan kayak semacam thunder gitu bro. Terus tiba-tiba jatuh lagi di jurang, mau coba bangkit lagi. Sudah mau bangkit, akhirnya jatuh lagi. Gila sih, Gitu, bro. gila sih. Tapi itu pembuktian bahwa Tuhan tuh sayang sama lu, bro. Sehingga dia memberikan tata janeta buat lu. Itu sayang banget. Kalau nyanyi itu gratis bro. Nah itu off air tata janeta tiap hari di rumah. Ya benar Mas, apa kabar Mas setelah melewati fase yang Sangat luar biasa itu. gampang Yes. Mas itu? Dari 2016 tuh bro. Oh start pertama guncangan di 2016 ya? 2016 sampai dengan terakhir 22 ya? 2021. Oh 2021 akhir ya? Berarti lu menjalani kehidupan bebas ini baru 1 tahun. Karena dapat remisi bro. Iya. Jadi putusan 5 tahun, jalanin 3,5 tahun. 3,5 tahun. tahun. Bukan karena lu banyak temennya ya. Bukan. Bukan dong, Mas Bro ini adalah orang yang sangat taat hukum. Iya, iya. Ya sesuai dengan hukumnya, Iya. putusan hukumnya. Sama seperti kita kan. Iya, iya. Kita kan juga taat hukum. Kita tidak rehab Mas. Benar bro. Bahkan ketika kita ditawarin rehab, saya tidak mau rehab. Saya tidak mau. Saya masuk ke lapas saja. Gitu. Gitu ya, bro? Serius, bro. Bukan karena saya nggak ada duit ya. Bukan. Tapi Nggak ada karena kita taat hubungannya. hukum. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita, TikTok kita di @thejailofficial dan juga jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Dosa loh, udah nonton konten tapi nggak subscribe itu dosa Iya. banget gitu. Apalagi untuk para produk-produk yang punya produk untuk dijualkan, kalau tidak promote juga termasuk dosa loh. Oh iya. Karena punya barang bagus tapi tidak dipublikasikan. Ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang punya budget promotion, Wah. tidak dimanfaatkan di channel kita itu, wah itu Karena dosanya. ketika perusahaan-perusahaan memanfaatkan channel ini untuk produk-produk, itu membantu pemerintah untuk memberdayakan warga binaan. Nah, itu. Nah, di sini tempatnya kita sudah sediakan, ya. Ada di dua situ, space. ada di sini, ada di mana kita rela logo kita diganti logo Frisian Flag misalnya, kita rela kok. Kalau ada prison flag yang mau tato di sini, saya tato di sini. Tapi Mas, lu momen-momen pertama ya, maksudnya waktu itu bisa dibilang Mas Broto ini secara jenjang karir itu termasuk luar biasa, termasuk yang dalam tanda kutip lama di Tipikor ya Mas ya. Pernah di KPK dulu. Pernah di KPK juga, bahwa sepak terjang beliau memberantas koruptor itu ya banyak juga muncul di media sepak terjang beliau, prestasi di situ gitu. Tapi sampai ke tiba-tiba di tahun 2016 bulan apa? November. Itu ya maksudnya ini kita berdua pernah ditangkap juga gitu. Kan momen pertama tuh momen yang paling salah satu momen paling yang dar gitu. Iya. Gak bisa tidur bro. Wah, pertama Gak bisa tidur. Gimana tuh? Gimana ceritanya sama kita? Ya sama kayak lu kali bro. Di- Baru di- di masuk rumah, gitu rumah bro. tuh di tubruknya. Nggak ditubruk sih bro. Oh, nggak ditubruk. Ditubrukan dulu bro. Iya sih. Iya, momen salah satu momen yang paling kayak menghantam itu kan hantaman Iya. pertama pas pertama kali Pas kejadian. pertama kali bro, bener banget. Gimana maksudnya? Itu kayak durian runtuh bro.
Sakit banget. Sakit coy. Sakit banget bro. Ya itu pokoknya kita harus ikuti saat itu dengan Langsung terima gitu ya. langsung terima bro. Nah ibaratnya ikuti prosesnya, kemudian sampai proses ditahan sama kayak kita bro dulu. Iya. Tahan, ikuti proses hukumnya sampai selesai. Itu sequence-nya banyak banget tuh, Iya. Bro. Iya tuh, aduh. Sequence-nya Berarti banyak lu banget. juga maksudnya termasuk orang yang nggak secara hukum tidak pilih-pilih gitu, tetap ngikutin prosedur penangkapan dan segala macam. Ngikutin Juga semua bro. semua apa yang kita alamin lu ikutin juga. Ngikutin semua. Nah lu kan ini maksudnya tuh lu punya jabatan cukup bagus gitu ya, karir lu udah bagus, terus dihantam lah gitu. Gimana sih perasaan lu bisa nerima itu gitu? Ya mau nggak mau bro. Lebih ke pasrah ya. Pasrah ya, iya. Nggak mungkin bro. Tahu udah mau diapain lagi? Gak pikiran, kayaknya gue bunuh diri deh. Enggak ada. Nggak ada kayak. Ya nggak ada harus dilalui bro. Harus dilalui. Oh gentle. Iya. Kita hadapi bro. Iya. Karena banyak juga kan Mas ya, maksudnya ya orang-orang yang pas ketika kejadian ditangkap gitu mereka mencoba nego-nego, banyak orang-orang kayak gitu, tapi Mas Bro ini Tetap menjalani. itu sih. Tetap jalani bro. Ciptaan di rutan kan pernah. Ya, jadi masuk rutan dulu. Masuk di dulu waktu itu Polda Metro. Polda Metro. 2 bulan geser ke rutan Cipinang. Apa kita bicara terbang ya bro? Penerbangan, kena penerbangan juga. Kapal lebih besar. Iya. Jadi pada saat H-1 mau terbang udah tuh. Jadi lu Kan nggak syukuran kita bro. nggak waktu Syukuran bro. Iya. Kumpul. Ngumpul dulu karena lu mau terbang ke Teman kita mau Cipinang. terbang gitu kan. Oh, tiap mau ada yang terbang ada syukuran. seremoni, kita, ada seremoni. Kita buat keluarga di Sebelum syukurannya dulu. Hmm. Berarti Mas Brotoseno ini tidak di penjara militer, maksudnya tidak penjara khusus polisi, tapi digabungkan dengan sama rutan apa napi lainnya bro. sama orang-orang yang mungkin yang Tidak pernah pernah lu- narkoba ya? Gabung di sana bro. mungkin ada sebagian yang pernah lu tangkap. Nah yang ketemu itu yang momen menarik saat gua ke rutan Cipinang. Nah, Itu kenapa? bro. Gua bawa pakaian begitu masuk orangnya gua periksa bro. Gua bayangin bro. Gua masuk, gua bilang bro. Itu dalam hatinya yang ditangkap mampus. karma. Itu bro, dan itu kejadian bro. Wajib. Ini satu kamar. Lu jiper kan ngeliat anjir orang yang gua tangkap, kan pasti secara manusiawinya ada kepikiran untuk balas dendam kan, Iya, apalagi iya, di iya, dalam iya. penjara yang tidak terlihat oleh siapapun gitu. Lu ada Iya. kepikiran tuh, wah mati di gue gitu. Kepikiran itu sih nggak ada bro, karena so far selama gue jadi penyidik ya alhamdulillah gue tangani semua perkara itu. Kalau ada tersangka yang gue tangani, gue apa adanya. Profesional. Tidak ada kekerasan. Kita nggak ada kekerasan. Biasanya kayak gitu ya oknum-oknum yang punya dosa ya, biasanya yang takut ya kayak gitu, karena ya balik kita tuh di penjara tuh ya teman-teman, mungkin ini bahasa yang sering kita dengar di penjara. Iya. Apa yang kita alami di penjara itu adalah SAP, sesuai amal perbuatan. Ya. Betul. Iya kan? Iya. Karena tipis bener yang membedakan antara kamar damai. Dengan kamar gedebak-gedebuk hanya tembok yang membedakan, Itu bos. bener banget. Iya kan? Kita di posisi kamar ini lagi ngobrol, tiba-tiba sebelah dabuk. Itu main drum. Cuman pakai manusia. Jadi lu bener-bener gak ada kepikiran takut ya, lu terima aja, mau tanya mau kayak gimana lu terima aja, lu ketemu sama orang yang lu tangkap itu. Ya, gue terima aja sih bro. Gue terima, maksudnya even walaupun jujurnya sih memang gue 4 hari nggak tidur tuh. Kenapa lu gak tidur? Udah lu bayangin bro, udah nyaman, bukan nyaman ya. 2 bulan di rutan Polda Metro bro, ibaratnya udah blending kan. Iya. Udah. Datang lagi ke situasi yang Tempat baru baru, lagi bro. iya. Aduh, orang nggak ada yang kenal. Nah. Bukan orang yang nggak ada yang kenal, orang kenal. Karena kelakuan lu di luar. 4 hari ya gua juga pasti, wah ditusuk nih gua. Itu bro, jam 8 malam gue inget banget buka pintu gerbang rutan Cipinang tuh gue. Aduh bro. Karena lu harus blend sama yang lain kan. Blend. Inilah
Hidup baru setelah kebuka pertama ya. Iya, bro. P2U itu setelah Apa yang lu pikirin tuh? Wah, yang gue pikirin gue nggak bisa mikir apa-apa bro. Yang penting gue di sini gue bisa makan Indomie kan nih bro. oh iya. Itu aja. Yang penting lu bisa makan Indomie ya. Itu nggak sih? Gimana nanti efeknya ke gua ada apa? Yang penting Indomie dulu. Indomie dulu. Wah, tapi itu ya Mas ya, maksudnya gua dan Dani aja maksudnya kita nggak segitu. Ya maksudnya kita kan kalau Mas Broto kan selama beraktivitas sebagai profesi sebagai polisi itu kan benar-benar lekat dengan apa ya protokoler segala macam, tiba-tiba harus berada di posisi yang melepas itu semua Ya, gitu. betul bro. Itu berat juga. Shock banget ya. Shock banget. Karena gimana pun sudah berpuluh tahun ya, 22 tahun lah. Punya karir, punya jenjang di sana. Orang taunya, keluarga taunya kan as a polisi Polisi, officer. ya. Tapi kan sekarang harus Oh ikhlas. iya, bener. Punya Ikhlas. anak atau punya keluarga Iya. yang mantan napi. Waduh. Digital tuh kan nggak bisa hilang bro. Bener, Iya. teknikal nggak bisa hilang. Gimana nanti kita memberikan pemahaman sama keluarga, pemahaman sama anak, semua harus kita. Iya. Gila. Lebih berat dia daripada Iya. kita mah siapa? Kita mah siapa? Kita mau masuk bukan ketemu yang kita nangkep dia. Bandar kita nih. Bisa kali nih. Lebih senang kalau Mas Broto itu ya Allah gitu Wah ya. gila sih itu, maksudnya sebagai seorang manusia pasti kan menahan beban yang paling besar ya malu kali ya Mas ya. Pasti. Ketika menjalani itu ya. Malu. Karena kita orang timur mengatakan itu aib ya. Iya. Ya. Aib kan, jadi aib kan. Karena juga kan orang juga pasti langsung labeling kita tuh udah kayak lu dan misalnya juga, wah lu udah pemakai lu. Iya benar. Lu juga kan, wah Broto tuh kotor gitu Iya kan. iya. Tergantung kita gimana manage diri kita setelah itu. Oh, menerima dan bisa menjadi orang yang baru ya. Gila. Proses apa pergulatan batin kayak gua nih begitu ketang tuh kayak Masih menyalahkan. sekitar 2 minggu lah mas gua mas. Iya. Proses pergulatan batin masih di Tahti Polres itu. Ya. 2 minggu tuh gue tanya dia dah tiap malam tuh gue di closet gitu kayak masih ngebengong kayak yang ini beneran gak ya gitu-gitu. Betul, Lu betul. berapa lama mas? Sama bro. 2 bulan di Polda Polda. Metro itu banyak cerita suka dukanya bro. Banyak hal. Jadi gue bisa tahu ada apa sih bro? Kita bilang samping, Korpe korpe, ya. semuanya kan. Hmm. Ada palurah lah. Iya. Ya kan? Ya yang ngatur di dalam Iya. semuanya. Jadi itu menarik. Jadi ternyata di dalam itu ada keluarga juga yang harus kita Hidupi lah, kita hidup bersama ya. ya kita bersama. Pas bulan puasa gitu kita sahur, Iya. makan sama-sama, Iya. kumpul sisinya bro, cukur rambut sama-sama, Iya. kan gitu. Gue jadi tukang cukur, Wah. nah lengkap Oh, di situ jadi tukang Ah, cukur? gue cukur bro, dia tukang cukur tuh. Biasanya motong rambut ya. Nah, Iya biasa motong-motong duit yang apa ini. Ya itu karma lah. Oh, karma ya. Tapi itulah kalau maksudnya Mas Broto dengan posisi sekarang bisa ketawa-ketawa itu teman-teman sobat baca. Bukan artinya bahwa yang di jalan itu mudah Ya, tapi betul, bro. bahwa sekarang sudah menjadi posisi manusia yang sudah berdamai ya Mas. Yes. Melewati pergulatan batin yang nggak mudah loh, gila loh. Ya itu loh, bayangin jadi proses itu sangat panjang dan ketika dalam proses ini juga orang tua kan akhirnya meninggal. Oh, di dalam, Mas? Mm-mm. Karena menerima. Karena dengan kejadian itu kan sempet bokap juga sakit, akhirnya ya harus he passed away lah. Ya itu salah itu satu berat juga, banget, itu salah satu yang ujian juga. Bro. Ya duka lu di dalam itu Ya. ya. Sama Dani juga waktu Ya itu pas waktu lagi di dalam. Pas lagi di dalam sama bapak saya bilang, jangan bapak kita sama. Kakak ada kali. Kalau jadi di mana? Jadi tanah. Itu bro. Iya. Kalau bayangin kan bro rasanya gimana kan bro. Iya. Berat banget mas itu. Ya. Sumpah itu sih. Gue sih nggak bisa bandingin ya perasaan gue sama perasaan lo, beda lah maksudnya. Gue yakin lo lebih berat gitu, lebih berat dari gue sih. Dan ya itu momen yang tidak bisa ditebus sebenarnya. Lo Gimana lo harus anak lu jangan sampai tahu gimana kan lo harus tahu bro. Iya.
bilang aja, papa di mana? Papa lagi sekolah. Kalau gue sih, papa lagi kemana? Syuting. Nah, Scene-nya di penjara itu udah aman. udah apa bro? Produsernya negara, sama kejaksaan. Iya. Berarti lu sudah berdamai ketika di dalam tuh berapa lama tuh? Ya kita ambil pada saat gue pertama di Polda Metro udah mulai berdamai, gue udah terima. Seminggu pertama berat bro, karena berita masih Iya. tinggi banget kan. Lama-lama kenalan satu sama lainnya, blending, sholat, ngaji bro, rutinitas. Dan alhamdulillah ternyata kita berpikir kenapa di tempat itu kualitas kita ibadah sebenarnya tinggi loh. Iya, benar. betul. Ya kan bro? Hampir itu udah sholat dari jam 3 pagi tuh bro. Iya. Biasanya tahajud sendiri, tahajud bu. Oh, berjamaah. Jamaah bro, banyak banget di situ. Semuanya alhamdulillah. Iya. Gitu kan? Iya. Gantian imamnya bro. Lu sempat jadi imam juga? Jadi imam bro, sempat. Dan gue sempat ibaratnya jadi imam pertama kali di dalam itu ya. Ingat gue pas subuh tuh bro. Nangis gue bro. Kenapa lu Nan? Apa yang lu Ya suka? situasi itu kan bro. Iya. Di situ kita sama-sama ibaratnya lagi diuji sama Allah, kita harus ikhlas, harus terima, dan lu pasti yakin, harus yakin karena pasti setelah ini pasti ada yang terbaik. Betul. Ya ibarat ini Allah masih ngingetin kita, Iya, kitanya masih bisa hidup masih nih. ditegur. Masih ditegur. Itu momen yang nggak pernah terbayangkan pasti Mas ya. Lu menjadi seorang imam sholat subuh di dalam posisi tahanan. Apa doa kan kalau gua jelas doa gua adalah meminta hukuman seringan-ringannya dan dibebaskan secepatnya biar ketemu keluarga dan gua menjadi orang yang lebih baik. Doa lu apa? Sama bro. Masa beda? Tuhan selalu hukum saya selama-lamanya. Kamu pulang sendiri yang Sama, aja. ya. Sama bro. Ya kirain beda. Ya jelas kan Mas bro begitu doa. Tuhan tolong doain sama kayak Dani. Ya dong masa gitu. Gue ngeliat pasal udah dengerin bro, mah tuh pasal gue. Berapa di pasal lu ancamannya? Pasal gue ancamannya Maksimum berapa? hampir 20 tahun. Sama, kita juga kan pasal maksimal. Tapi kan 20 tahun. kita 127. Ya itulah karena doa, no. Enggak, itu karena memang hakim. Ya dari doa, bego. Iya ya. Ya dari doa. Karena hakim itu tangan kanan Tuhan. Oh iya, bro. tangan kiri siapa? Jaksa, acara. Kan perwakilan. Iya, perwakilan. Lu jadi imam, orang percaya. Lu nggak korupsi. Jumlah ruku. Rokaat bro. Jumlah rakaat. Itu bro. Wah, gila. Menarik loh. Iya. Itu momen yang salah satu momen yang shocking lagi adalah ketika jadi imam pertama sholat subuh ya. Ada cerita lucu lagi. Apa tuh? Biasa kan lu pada ngerokok pasti. Iya. Gua nggak ngerokok bro. Oh itu mungkin gara-gara itu lu nggak tangkep kali. Masuk, ternyata di dalam tuh lucu bro. Pak bro, tolong kenapa gue bilang? Tuh kalau bisa ngerokok jangan di dekat situ lah. Lu jadi mau apa? Kita di blok bro. Mau rokok aja kita rapat bro. Lu yang mau ngerokok di sono ya, Iya. yang ngerokok di sini. Oke. Ya, gitu. Itu di dalam tuh semua tuh ada kesepakatannya. Ada. Sepakat. Oke, berarti lu di dalam tuh masih kayak ngatur-ngatur orang nih. Nah, tanggapan orang-orang nih, lah lu masih ngatur gua gitu, ada nggak yang kayak gitu? Atau ya karena mungkin lu di luarnya baik gitu ya, cara mengatasi apa yang disidik sama lu juga ya sesuai prosedur gitu. Jadi lu ya diterima aja gitu Iya. kan lu. Jadi alhamdulillahnya nih bro, masalah juga bro dari dalam. Iya, Kita orang Indonesia pasti ada untungnya kan. Bukan orang Indonesia, orang Islam kita. Lu pasti berdua pernah mikir gini, lu di dalam, waduh, gua udah gak kerja, Iya. anak gua mau makan apa, Iya. keluarga gua mau makan apa, ya kan bro? Iya. Belum divonis, belum jalani lagi semuanya. Wah, iya, pikir gitu. Tapi lu yakin bro, kalau memang Allah tuh ngasih rezeki dari mana aja. Iya. Kebetulan gua di dalam bro, ya Aktif. karena gua tahu masalah hukum, banyak lah yang konsultasi. Oh enak bro, tiba-tiba siang udah ada pizza bro. Oh, dari konsultasi sama sama kita ya. Oh gitu iya bro, makanya. Ada yang kunjungan. Ada aja bro. Tapi itu momen kayak hal yang di luar biasa tapi di dalam tuh jadi luar biasa. Luar biasa bro. Makan Indomie yang di luar kita hindari, maksudnya kayak
masa Indomie lagi sih, tapi di dalam tuh menjadi sebuah kemewahan. Yes. Privilege tuh bro. Privilege yang Privilege. enak banget. Itu enak banget bro. Aduh, telurnya 3 lagi. Kayak gue di luar itu kalau dulu stand up tuh 15 juta 15 menit ya. Pas di dalam Besar disuruh. banget bro. Oh iya, makanya saya nggak korupsi karena udah banyak duit. Tapi narkoba. Tapi narkoba. Gua dikasih bayaran cuman rokok sebungkus itu kayak ya Allah gua Kita di luar MC nggak berdua, bersyukur iya, gitu. MC berdua mas, tiap di dalam kita sertijab kalapas kita yang MC berdua. Iya. Ya maksudnya dikasih rokok sebungkus-bungkus itu udah happy. Udah happy banget ya bro. Iya. Bayangin. Gila. Nah itu jadi ini juga nggak feedback ke lu yang ya Allah di luar gua nggak bersyukur ya dengan Itu, ketika bro. gua dapat segini gua masih pengen segini. Iya. Lu mikir gitu. Iya, itu kadang-kadang menjadi refleksi. Iya. Jadi sebenarnya manusia itu kalau mau dibilang nggak pernah bersyukur banyak. Ya. Tapi sebaiknya kita harus bersyukur. Betul. Karena apapun nanti yang lu akan dapat ya semestinya jatah lu ya segitu. Iya. Lu jangan berharap pengen lebih lagi. Iya. Nikmati syukur yang ada. Itu bro. 2 bulan tuh mas 2 berjalan. bulan di sini Polda. Di Polda. Dengan ya maksudnya gimana ya bahasainnya ya? Mungkin secara lingkungan ya juga banyak teman ya, makanya Banyak teman. sesama polisi gitu. Maksudnya kenal pasti kan lebih secara lingkungan lebih friendly karena udah ya lingkungan ini Iya. udah biasa dihadapin selama 22 tahun. Begitu terbang nih Nah, si Pina. Yes. Ketemu buka pintu kamar orang yang Ya, di gua sini. periksa dulu bro. Iya. Pertama momen yang lu bilang ke dia apa maksudnya? Keren bro. Begitu buka kamar, wih bang lu di sini bang. Mas bro. Bro kayak reuni bro. Mas bro. Lu bayangin bro. Dulu gue yang takut. Sekarang dia Mas bro. Dia yang nyiapin tempat tidur gue bro. Lu malu gak sih? Malu. Muka gue mau taruh di mana? Anjir. Bayang gitu kan? Langsung dia bilang gini, Mas bro, ini kasurnya udah saya siapin bro. Bukan karena dia takut sama lu. Nah, gue nggak tahu tuh. Iya. Enggak, tapi kalau kata gue begitu, ya maksudnya begitu kita di dalam sudah menjadi level yang sama sebagai narapidana, kayaknya ya kecuali kalau misalnya kayak kita di penjara tuh yang jadi musuh banget ya cepu ya biasanya ya kalau cepu masuk terus ada yang bilang, cepu nih, ya itu sih sudah kayak mungkin berat ya hidup di dalam. Tapi selebihnya kayaknya ya kayak tadi misalnya orang yang tadi ya disidik sama Mas Broto pasti akan welcome sih jatuhnya ya pas waktu itu welcome kan Dia welcome. Artinya karena gue selama menyidik dia ya profesional. Berarti lo tidak mendapatkan intimidasi dari napi-napi lain. nggak ada. Nggak ada sama Nggak ada sekali. bro. Ya, Itu sesuai sama perbuatan. berarti Cipinang bagus membina warga binaannya. Betul, Gitu. betul. Semua lapas Indonesia itu bagus. Iya. Itu yang bagus kok. Lapas yang di drakor aja yang jelek. Yang di luar-luar aja kalau gua lihat film-film narcos dan segala macam tuh ada yang jualan di dalam. Wah, di Indonesia mah nggak ada. Nggak ada. Aman. Nah, Mas. Aman bro. Tapi lu pindah kan dari situ tuh katanya lu pindah kan? Gue pindah. Eh, Pindah sekitar 5 bulan di Rutan Cipinang terus pindah. Gak pindah. Pindah ke. Ada kerinduan gak lu ketika lu pindah? Jadi ini menarik bro. Gue kan tinggal besar Cipinang. Oh, lu besar Wah, di Cipinang. Rumah bro. daerah Cipinang. Cipinang, Jakarta Timur. Gue SMP lewat Rutan Cipinang. Gue SMA lewat Rutan Cipinang. Bayangin bro, gue umur 40 tahun masuk Cipinang. Anjing lucu banget. Aduh, gua mohon maaf ya Mas. Mohon maaf. Lu bayangin bro. Kayak lu tiap hari tuh ngeliat kan? Lu tiap hari ngeliat bro. Itu LP ngeliat. Kan orang kalau ngelihat kantor bank gitu, gua masuk sini nanti nih. Kayaknya lu pernah tersirat, kayaknya gua masuk sini. Cuma lu lupa gitu, waktu kecil. Kayak keren banget di gedung, bagus banget di gedung. Jangan-jangan gue salah itu dulu bro. Iya dong, jadinya. Oh gedung keren banget, gede kan, Iya. ujung ke ujung gitu kan. Pengen tahu dalamnya. Dalam mampir. Aduh ya Allah. Aduh. Lu bayangin bro, biasanya gue ngeliat kereta di rel kereta beneran tuh bro. Iya. Ini cuma hanya bunyi bro.
Bayangin jam 3 udah wah. Itu suara-suara sebenarnya bukan cuma suara kereta, tapi itu suara kebebasan. Sama suara tangisan keluarga. Tapi anjir itu Ya. sih itu lo bisa lihat itu menjadi sesuatu hal yang lucu pasti ketika lo sudah menerima keadaan dan menerima keadaan dan ya sama kayak lo bro. Iya. Yang kita tunggu pada saat di dalam apa sih? Sidang bro. iya Oh, sudah. kepastian hukum ya. Kepastian hukum. Sidang kayak anak kecil. Kapan gue ngeliat jalanan? Iya. Kan gitu. Iya. Kapan gue dapet surat? Apa bro? Kuning atau merah tuh bro? Surat sidang itu lo bro. Surat kuning. Kuning. Kan gitu tuh. Iya. Tahanan nomor segini Wih, besok jalan sidang. kita, ya. Lihat jalanan bro. Lo masih kan nggak mas hari apa sidang? Kan biasa rutinnya kita Gue sidang tiap Rabu. Oh, tiap Rabu. Kita Senin ya Dan? Senin Kita Senin. Tiap Rabu. Itu momennya kita tunggu. Satu tuh. mobil bareng sama napi-napi kan? Udah. Sama bro bareng. Wah ini teman-teman sobat baca, gua tahu gimana dan ketika Mas Broto sebagai seorang perwira, mantan perwira menang pada saat itu masih perwira Mas ya? Masih kan, pada saat itu masih perwira, tapi beliau ini ikut dalam sistem hukum yang tidak membedakan, itu sih respect sih gua. Itu sih respect sih. Di saat banyak ya Mas ya, kita nggak usah kita tutupi, banyak juga Yang punya spesial inilah. punya special privilege gitu Mas. Iya. Tapi lu menjalani itu sih respect. Ya, yang penting kan sekarang itu sudah selesai kan bro. Betul. Jadikan semua itu pelajaran. Iya. Itu. Dan menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik lagi. Sekarang gua mau nanya soal polisinya nih. Ya. Mohon maaf, Gaya biasa aja boleh dong. Biar nggak hepa. jadi keren aja nih. Ini pandangan gua aja ya. Lu nanti koreksi atau menurut lu gimana? Ya. Gue dulu sempet pengen jadi polisi, serius, jujur. Keluarga gue udah cita-cita gue jadi polisi. Lu harus jadi masuk akabri, lu jadi polisi. Dulu kan akabri ya. Tapi akhirnya gue berpikir, gak enak jadi polisi. Yang pertama, jadi polisi itu pasti banyak musuhnya. Ketika gue punya niat itu aja, teman-teman gue udah ngedoain gue, kalau lu jadi polisi lu mati lu nggak dikubur. Gimana bro? Di borgol. Udah doain jelek-jelek, berarti banyak musuhnya. Karena mungkin jadi polisi itu banyak mengganggu zona nyaman orang-orang ya. Ya. Tapi bukan hanya itu, jadi polisi itu beratnya tuh punya banyak teman. Banyak teman yang minta perlindungan. Dan kalau misalnya tidak lu ikutin, lu akan jadi musuh dia dan lu akan dihajar mungkin di tengah jalan dengan kata Susah nggak sih Mas jadi polisi itu? Kayaknya kebanyakan nonton film deh bro. Iya sih. Daripada job. Ini kebanyakan nachos ya. Nontonnya yang bajakan di Telegram lagi Mas. Ya makanya kan gua nanya langsung, kadang gua lagi nonton Narcos nih, Meksiko ini. Ya kan nih bro, ini kan ini mainnya mau penjahat. Iya. Tapi menurut lu gimana? Itu perspektif yang harus bisa dibedakan sih bro. Kadang sebenarnya tugas polisi itu sangat-sangat mulia. Lu bisa bantu dalam tahapan apapun. Even lu misalnya di Serse atau di Lantas, di Intel atau di fungsi lain kepolisian, lu masih bisa berikan terbaik membantu orang dalam hal apapun. Misalnya dia minta tolong dalam hal informasi apa, lu bisa kasih. Oke. Yang satunya lagi minta gimana sih Pak caranya kalau buat SIM, lu bisa kasih informasi. Hal-hal yang lo sampaikan ke mereka itu merupakan suatu informasi yang membantu mereka. Nah, kembali lagi kalau misalnya ada orang mengatakan udah deh zaman sekarang gitu loh, pastilah ada yang backup sana backup sini. Apalagi lo narkoba pasti dengernya udahlah bro, kalau namanya polisi BB gue taruhin lah. Gitu kan bro. BB gue cepu lah, kena lagi gitu kan. Padahal gue juga beli berapa gitu kan. Wah bro. Ya, kita wait dulu kalau azan, alhamdulillah kita dengerin azan. Berdasarkan penasaran gitu Mas Bro. Godaan yang pernah lu alami nih. Gak usah sebut namanya, tapi let's say misalnya katakanlah ada pernah kejadian ada orang nawarin sekian gitu. Sebelum ini kasusnya maksudnya? Sebelum kasus ini gitu. Sebelum kasus ini ya. Kalau godaan-godaan ya pasti ada Pak, pasti ada. Namanya kita nangani kasus pasti ada, entah itu dari pihak ketiga lah atau pihak dari penasihat hukumnya lah gitu kan. Tapi juga kadang-kadang kita harus ya sebenarnya gini bro, kadang-kadang kenapa ya gue juga nyesel tuh pasti ada.
Karena gue dari dulu udah pernah godaannya banyak banget. Berhasil melewati dulu. Gitu loh. Ini gitu. Tapi kenapa pas ini kok jadi Kok gua lengah. sampai tengah di situ. Iya. Kalian mungkin capek dengan nolak jadi oke. Capek nih gue. Oke dah. Karena kalau maksudnya kita di narkoba Mas, kita juga maksudnya godaan itu kan dan ya barang itu wah kayak semua jadi bro gitu kan pada saat itu gitu. Ya. Kita nggak tahu ternyata bro yang kita anggap bro ini ternyata kan ternyata kan. Betul. Itu baru kita narkoba. Maksudnya kalau posisi seorang aparat hukum kayak polisi itu kan pasti yang datang juga bukan orang Ya, sembarangan. betul. Penyidik, kemudian di waktu itu gue lagi nangani korupsi kan. Ya. Pasti banyak banget udah. Wah, iya. Pasti banyak banget. Ya itu yang nggak mudah ya Mas ya. Ya. Lu kebayang gak sih Dan, maksudnya lu berada di posisi ketika lu sudah gua tutup kuping atas godaan-godaan, tapi ada yang datang itu bukan cuma uang gitu, yang datang tuh adalah uang plus ini pesan dari bapak lo, gitu lu nolak Banyak. gimana? Ya kayak sekarang kita bilangin lagi gratifikasi ya bro, Hmm. bermacam-macam lagi dulu uang, fasilitas sekarang bisa fasilitas lain, hotel semuanya, privilege lain lah, kemudahan lain, dan mereka pihak-pihak itu pasti akan mencoba terus. Nah makanya ini bisa jadi pelajaran bagi ya di kasus gue ya bro, ya ke depan kalau diharapkan tidak lagi terjadi. Ya Memang gimana ya? Momen-momen di tadi kan kita udah sempat bicara masalah momen pas penangkapan, terus Ya. momen pas menjalani, ya. Momen pas pengadilan. Nah pengadilan bro. Itu momen yang kalau gua waktu itu kita berdua tuh momen yang membelalakan mata karena banyak hal yang terjadi tidak bisa kita sebutkan secara on air ya. Gitu kayak nih gitu loh kayak Bener bro. gitu. Bener bro. Begitu gue naik tuh bro pengadilan tipikor kan Jakarta Pusat waktu itu. Iya sama bro, baca dakwaan pertama kali kita dibacain dakwaan. Gue juga kaget bro. Begitu masuk buset deh. Itu wartawan banyak yang minta ampun. Semua media Semua tertuju media. padamu ya Mas ya. Dari awal sampai akhir benar-benar dikawal bro. Gitu. Lu udah ada kamera. Dimas dia bro. Iya. Dia aja. Akhirnya vonis berapa lama? Maksudnya proses persidangan berapa lama? Proses penyidikan kalau nggak salah sekitar 3 bulanan bro. Kita 6 bulan ya Dan. Dari ketangkap baru 6 bulan kemudian. Oh, lu sampai vonis? Iya, sampai vonis itu 6 bulan. Apa yang lu rasain ketika akhirnya harus nunggu hakim bilang hukuman lu sekian? Lu ngelihat jaksa kah, terus berdoa sama jaksa, solawatin jaksa nih. Biar maksudnya besi apa sih? biar ini maksudnya biar dia tidak menuntut terlalu banyak atau tidak membanding dan segala macam. Perasaan Iya. lu di situ Itu perasaan yang campur aduk bro, sama kayak lo pasti. Baca dakwaan, lo eksepsi, tolak, lanjut lagi, pemeriksaan saksi-saksi, berjalan terus sampai klimaksnya kan mau tuntutan. Gak bisa tidur lo bro, besok mau tuntutan. Iya, benar. Sholat. Minggu depan Berbanyak. agenda sidang tuntutan. Nah, tuh, bro. Ada penundaan nggak? Berapa kali ada penundaan? Ada udah 2 kali. Males banget ya. Iya. Penundaan tuh benar-benar kayak gitu, aduh berangkat. Wah, keluar nih kita ada. kayak bisul belum pecah. Lo bayangin begitu masuk set, ditunda lagi. Aduh. Itu beran. Tapi ketika hakim akhirnya memutuskan berapa vonis 5 tahun ya? Ya. Tuntutan berapa Mas? Sorry. Tuntutan 7. 7 tahun. 7 tahun bro. Shock begitu pertama tuntutan 7, shock. Shock bro. 7 tahun bagi gua waktu yang Iyalah. lama bro. 7 tahun. Dan akhirnya 5 tahun. Vonis 5 tahun. Lu langsung nerima atau Gua terima bro. Gua waktu itu nggak banding. Oh, nggak banding. lu bersyukur alhamdulillah 5 tahun? Iya, nggak bersyukur alhamdulillah. Ya, saya sih waktu itu nggak bersyukur juga, cuma menangis aja. Pas baca pledoi nangis nggak Mas? Gue sih nangis, Dani nangis. Baca Itu pledoi gue nangis bro, karena waktu itu kan nyokap gue di belakang, ibu. Oh iya, sama. Di belakang. Ibu gue setia nih. Dan bokap lu udah nggak ada. Bokap waktu itu masih ada, cuma bokap sakit. Oh, udah mulai sakit Jadi posisi. udah posisi bokap udah nggak mungkin bisa Ikut persidangan mendampingi. Lu baca pledoi, masih ingat nggak pledoi lu? 4 halaman bro. Tulis sendiri. Itu hakim nggak pada tidur tuh. 4 halaman bro, gue tulis sendiri. 4 halaman.
gue ceritain sih gimana gue kecil, gede. Wah, banyak banget serius. Kan cepet bro. Lu mau bikin film apa di sidang? Itu baru episode perdana ya skripnya Mas. Gimana cita-cita gue gitu bro. Gitu. Oh, lu ceritain ke hakim. Respon hakim? Iya tetep 5 tahun bro. 4 lembar? Ya, tetap 5 tahun. Apa kurang 2 lembar ya? Itu tetap 5 tahun. Oh, iya. Toh, tapi gimana pun bersyukur bro. Iya. Dari 7 ke 5. Ya diturunin 2, lumayan turunin 2. Kita dulu gue tuntutan 5 tahun Mas, dia tuntutan 4 tahun. Vonis gue 1,5. 1,5. Dia vonis 1 tahun 4 bulan. Karena jaksa waktu itu menuntut gue dengan pasal berbeda. Iya. Hakim memvonis gue dengan pasal pengguna gitu. Karena kebetulan kan gue backgroundnya aktor ya, jadi ketika pledoi itu gue iya. Ini tolol kan, membuka sendiri kan tolol. Ya enggak, Kalau itu nangis waktu itu beneran Bapak goblok. kita Nangis ya, beneran gua. Nangis beneran. Ya karena gua aktor ya, dia nangisnya beneran. Gue rencana nggak nangis waktu itu, tapi begitu gue nyebut yang paling berat menjalani ini bukan saya tapi orang tua. Iya, bro. Itu gue nggak bisa nahan Mas. Pasti. Wah itu sih. Itu momen-momen ya disitulah doa lo akan dikabulkan. Dikabulkan atau tidaknya ya. Tapi kan hakim bilang basi. Ya itulah gue maksudnya ini momen selama ini momen spesial banget sobat baca. Maksudnya dari tahun 2016 kejadian bulan November sampai detik ini kita di bulan September ya nih. September Tanggal 28 kita syuting. Mas Broto ini nggak pernah speak up apapun di media manapun. Apa karena dulu masih ada di satu instansi apakah sehingga sudah ketika mau speak up harus ada izin, Mm-mm. sekarang sudah tidak akhirnya bisa atau Karena banyak yang pengen dengar dari sisi Mas Broto. Kebetulan ini di Kuat Baca tuh pertama kali ini bro. Ibaratnya try to speak to Iya. public. Iya. Ya, Terima kasih sekali loh, ini jadi yang pertama lo Kuat Baca kita ini. Aduh, kenapa Mas saya itu balik lagi? Karena gini, siklus kehidupan lagi bro. Lo gimana pun, apapun kondisi kita, apapun yang pernah kita hadapi, kita alami, gimana pun lo harus membuat sesuatu yang terbaik. Ya. Apapun hasilnya itu baik atau tidak ke depan, tapi kan setidaknya orang bisa ngelihat lo tuh udah berusaha baik. Ya. Walaupun penerimaan orang masih, udahlah lo paling hanya apa? Ya, Ya dibilang mungkin hanya kamuflase Iya, atau apa. iya. Gitu. Tapi yang penting kita tetap baik aja semua orang. Ya itu sebuah konsekuensi lah. Konsekuensi. Kita jangan lagi mikir orang menerima kita atau enggak. Kita Yes. sudah melakukan yang terbaik. Iya, tapi- Biar Allah nanti membantu kita untuk menjalani semua itu dengan baik. Semuanya mari kita berdoa bersama-sama. Apalagi sekarang gue punya keluarga yang alhamdulillah bahagia. wah iya kelihatan banget gua sempet Inilah. poin Instagramnya. Ketika mungkin melihat sosok Broto Seno dengan kejadian jeleknya lah, tapi kok bisa mendapatkan? Kok lo jelek terus sih gue bro? Ya jelek, lu polisi, lu korupsi itu jelek. Tapi kan siapa saya menjudge orang Iya. gitu. Cuman kan pasti ada sisi baik. Kalau nggak ada sisi baik, nggak mungkin Tata Janeta mau loh. Itu. Berarti ada sisi baik yang memang orang lain mungkin tidak tahu. Dan mungkin Mas Seno, ya Mas Broto Seno ini tidak mau mengumbar-umbar itu. Tapi ya udah ikutin aja, jalanin aja biar nanti orang yang menilai gitu. Iya bro. Wah menarik bro sisinya. Gimana apalagi pas mau ngelamar. Kenapa tuh? Wah gue bilang apa adanya bro. Semua orang masih. Gimana maksudnya bilang Iya apa adanya. oh bro. saya polisi ya? Apa adanya bilang. Kan apa nggak boleh nipu-nipu kan? Ya karena ada di media juga. Iya. Terus gimana? Tante gitu kan. Saya mau lamar anak tante. Cuma ya itu kondisinya. Saya pernah di penjara. Juga saya mantan napi. Gua bilang apa adanya. Tahun berapa? Tahun 2020. 20-an. Terus orang tuanya jawab gimana? Ya alhamdulillah bro. Berkat doa. Oh iya. Nah, doa, tahajud. Tahajud di dalam itu yang Tahajud dari jam bro. 3 itu. Jam 3 itu bro. Akhirnya ya alhamdulillah diterima.
Nggak ada syaratnya nggak? Ada. Pas ngadep ke apa ke mertua. Iya. Waktu itu masih calon mertua. Masya Allah. Bawa pledoi yang 4 halaman tadi. Waduh. Kagak bro. Gua bawa ayam boleh. Bawa bingkisan. Bawa bingkisan. Sebenarnya ketika dia mau ngelamar, orang tuanya nggak lihat Mas Broto, lihatnya bingkisan. Mata mau kecenongan. Iya. Tapi ada respon nggak? Maksudnya ada syarat, oke, kita terima you buat anak I gitu ya. Kenapa jadi Livi Renata orang tuanya? Kenapa kok menyokapnya jadi Livi Renata? Tapi syaratnya bla 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 ada gak? Ada bro syaratnya, yang penting simpel sih syaratnya. Simpel dan berat sih. Iya. Ya terima walaupun orang tuanya nggak melihat gua mantan napi, gua gimana, nggak jaga anaknya dengan baik. Masih ada kan orang tua? Wah siap. Saya nanti ke rumahnya dulu lah. Ada lagi nggak? Selain Tata Janeta. Punya bini loh, punya bini. Nggak bercanda. Emang itu, Dani emang nyari emang. itu mungkin salah satu pembuktian bahwa masih ada orang yang menerima orang-orang seperti kita yang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Ya mungkin saya yakin dari 100 itu masih 60 atau 70 yang nggak nerima Mas Broto Seno untuk bisa kembali lagi ke masyarakat, dan itu kita harus terima, betul ya Mas? Kita terima bro. Mas, Apapun. berarti bebas 2002 Bebas 2020 awal ya? Yes. Sebelum ini apa lockdown? Ya. Sebelum lockdown. 2020 bebas, terus gue mau ngapain nih bro? Nah, Gue akhirnya sempet di salah satu kementerian Ya. ya. membantu proyek pandemi. Jadi saat itu gue diminta untuk kasih bantuan sebagai koordinator, melihat proses itu berjalan sama lancar, bantuan pandemi COVID itu bro. Berarti freelancer ya? Pada Yes, saat itu. saat itu. Bekerja baik aja bro. Iya. Nah, As a freelancer. Dan lu diterima lagi kan? diterima lagi saat itu. Artinya mereka nggak ngelihat sisi gue siapa, yang penting karena gue seneng kerja bro. Kita kerja, kita rencanakan dengan baik, kita deliver bantuannya dengan baik, dan mereka welcome. Tapi kan akhirnya lu mendapatkan apa? PTDH. Ya. Ya, Kembali setelah lagi. itu kembali menjadi kedinasan lagi ya, Kedinasan sempat lagi. kedinasan lagi di Siber ya. Waktu itu sempat di Bareskrim. Oh, Bareskrim. Oke. Ya mungkin karena ngelihat ya, karena dari segi pendidikannya kualitasnya bagus, ya kalau bisa diperkerja kali kenapa enggak gitu ya, dengan syarat tertentu. Tapi akhirnya kan dipermasalahkan dan akhirnya jadi PTDH lagi. Akhirnya ada beberapa masyarakat melihat kayaknya kok nggak pantas ya bro. Iya, iya. Lu Seorang penyidik pernah kena korupsi, kok sekarang balik lagi gitu kan bro. Lu nerima PTDH itu? Udah terima bro. Udah terima aja. Udah terima. Ya, gue nggak tahu mas ya, bukan gue gimana ya mas ya, tapi memang lu setuju nggak sih pendapat bahwa ketika lu sebagai pejabat publik dalam tanda kutip, Ya. ketika lu punya wewenang tertentu, memang akan ada dalam tanda kutip vonis atau hukuman yang lebih dari sekedar warga biasa gitu. Sadari itu ya mas? Labeling itu bro. Iya, labeling Ya. itu kan. Labeling itu yang kadang-kadang juga, tapi ini menarik sih bro. Intinya gini, kalau kita punya keluarga yang support kita bro, even lo pernah jadi apa, tapi yang penting niat lo pengen baik, nggak mau ngulangi lagi, insya Allah bro, Insya Allah dibukain ya. dibukain jalan. Tapi ini harusnya jadi contoh ya, bukan hanya polisi saja yang diperlakukan seperti itu. Ketika ada terjerat kasus hukum, ya tidak boleh lu masuk lagi ke kedinasan gitu. Itu ada berlaku juga dengan politisi gitu. Loh, Ya, emang belum berlaku dari polisi? Apa? kayaknya sih betul ya. Ya maksudnya harusnya sama rata. Iya dong. gitu. Iya mas ya. Itu gak setuju gak? Karena kan Harusnya seperti itu. harusnya seperti itu, karena memang ya lu punya tanggung jawab lebih kan, lu punya tanggung jawab lebih apa istilahnya ya. Kalau kita warga negara biasa aja menjadi warga negara baik itu juga sulit, apalagi lu yang seharusnya menjadi juga penjaga nih, istilahnya penjaga atau pemegang kekuasaan kan. Ya, Harusnya betul bro. harusnya ya lebih inilah. Politisi harusnya nggak boleh ya. Iya, kata lu. Kalau bola lihat berita aja. Kita nggak boleh langsung statement, nggak boleh. Lebih baik tidak boleh. Iya. Ini kan suara masyarakat. Ya sama kan tergantung, balik lagi sama Allah aja lah. Ya. Kita lupakanlah semua. Kalau saya sih orangnya gampang nerima orang gitu mas. Ya. Saya akan nerima Mas
Broto Seno nggak peduli dulunya polisi terus akhirnya jadi tertangkap jadi mantan napi. Iya. Kita siapa gitu bisa menjudge lu, Mas. Nah, lu kan sekarang membuka diri untuk mencari hal baru Hal gitu. baru. Bahkan Dengar-dengar katanya mau ke Jujur entertain nih. nih. iya, walaupun Iya. di Instagramnya masih di lock lu ya. Masa sih bro? Masih di lock ya, masih di lock. Tuh, Kalau siapa tuh bro? Ya, lu siapa sih? Enggak dong, kamu kira Ibu Tata ya? Kayak lagi ada nyanyi-nyanyi nih, kayaknya mau bikin sesuatu Iya kayaknya. iya. Lu tuh dari mana bro? Ya tahu lah, gua anak entertain, lu anak baru di entertain kan, gua anak lama nih. Oh iya. kita nih udah ini kan kita napi ini udah lama di lapas ini kan informan kita banyak. Banyak ya bro? Kita banyak. 10 banyak dong. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat. Katanya mau bikin video klip nih. Mau ke dunia entertain dulu Udah bener ya dunia entertain dulu aja. Iya, karena istri gue entertain Iya. ya. Gue sering lihat dia untuk misalnya dia manggung di mana, gue lihat ternyata enjoy juga ya. Artinya dia bisa menghibur orang Iya. tuh kayaknya sesuatu yang fun. Iya. Kayak lu juga lah bro, lu Iya, kan iya. bisa menghibur orang ketawa, puas gitu Iya. kan. Akhirnya gue sama istri nyiptain lagu bro. Berdua. Berdua. Gila. Udah boleh dikasih bocorin dikit judulnya apa? Judulnya? Hah. Nanti aja bro. Belum Udah boleh. namanya, bro. Nah, Ini bro, sorry nih. Gua nggak mandang lu polisi sekarang ya. karena emang udah bukan dong, halo. Gua mandang lu penyanyi ya, gua mandang lu seorang entertain. Lu ketemu sama Tata Janeta yang kualitas suaranya tuh serak-serak gimana gitu kan? Lady Rocker ya bro. Lady Rocker gitu. Lu duet sama dia nggak minder lu bro? Gue minta istri gue bro, ini lucu. Ah. Sayang, saya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Oh lu nggak minta? Oke. Jangan banyak-banyak bro. Iya, iya, iya. Nama baik aja cukup. Iya. Istri lu menilai kualitas nyanyi lu gak? Menilai. Kata istri gimana? Bagus ya kata istri. Kata istri, ya bener jangan banyak-banyak. Karena yang penilaian istri itu paling jujur. Bener juga nih. Jangan banyak juga. Wah tapi apa ya itu kuncinya adalah mungkin bisa kita bilang sobat baca bahwa Mas Broto ini dengan setelah melalui proses roller coaster hidup yang bisa dibilang tidak mudah, akhirnya kembali ke masyarakat untuk berkarya ya Mas. Ya. Mencoba untuk berkarya. Nanti kita tunggu, kita boleh dibocorin kapan mulai akan publish karyanya? Bulan depan bro. Bulan depan mudah-mudahan. Tapi lu akan terima dengan konsekuensinya, ada masyarakat terima dan tidak. Itu mah udah biasa ya. Intinya yang penting nyari kita mau hibur bro. Iya. Iya. Kita mau menghibur. Mencoba sesuatu yang baru. Daripada kita lelah membela diri, mending kita lelah berkarya ya Mas. Betul. Betul. Jangan pedulikan orang yang apa istilahnya nggak suka sama kita. Itu problem mereka aja. Iya. Kita sudah Problem lu apa bro? Problem gua duit, bro. Sama, kami itu memang di situ. Sama kayak lu mau nyanyi-nyanyi gitu kan nyari apa lagi? Tapi bener bro, begitu udah tek, waduh, udah nggak jadi polisi lagi nih bro. Biasanya tanggal 1 gajian bro. Tanggal 1 cek saldo kok nggak berubah ya? Tapi ada ini gak? Kita kan udah 20 tahun jadi polisi ya. 22 Bangun tidur tuh nyari seragam bro. Gue sedih bro. Begitu gue turunin seragam gue yang lama kan. Sedih. Itu sorry, kalau kayak gitu seragam dikembalikan atau? Iya enggak dong bro. Oh enggak ya? Enggak, maksudnya kan nggak tahu. Kan yang ada biasanya seremoni pelepasan pakat ya biasanya. Siapa tahu memang harus dikembalikan enggak ya? Enggak. Oh. Oh lu ganti jadi satpam bank. Ya cuma dikletek sini terus ganti security. Sama sini logo OSIS. Tapi lu lihat itu, lu turunkan, lu lipat lagi. Iya. Momen yang aduh, Gimana ya bro ya? Lu bayangin 22 tahun. Lu kayak sepak bola ganti ini gitu kan, gantung sepatu gitu. Iya. Ini mantan polisi gantung seragam. Itu bro. Kalau mantan atlet bela diri gantung apa? Gantung diri. Itu luar biasa. Ini ya teman-teman, maksudnya bahwa yang bisa kita ambil dari kisah Mas Broto adalah ya tadi satu, jangan lihat Mas Broto sekarang sudah bisa muncul ke masyarakat dengan ketawa, Ya. tapi bahwa prosesnya itu tidak mudah sama sekali ya Mas. Ada. Bahwa ketika seseorang manusia lengah, kita lemah, pas lagi biasanya defense kita kuat,
ada momen kita lemah, ternyata efeknya luar biasa Iya. mengubah hidup gitu. Dan yang harus disadari sama sobat baca, kita di sini bukan kita membanggakan dengan cerita-cerita lucunya, sepertinya kita nerima. Maksudnya dengan apa istilahnya, dengan kayak nggak ada penyesalan Iya. gitu ya. Proses itu sudah kita lalui dan kita mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, betul. Setuju, Mas? Bro. Kalau misalnya masih ada yang nggak terima, kita tidak membatasi Anda untuk terima atau tidak. gitu. Tapi bahwa setiap orang ketika sudah menyadari kesalahannya, Mas Ya. ketika sudah menyadari kesalahan dan memang mau berubah, ya tidak ada salahnya diberikan kesempatan sih Kak. Harusnya diberikan kesempatan. Iya. Apa yang ingin Mas Broto Seno sampaikan buat masyarakat atau buat Atau mungkin khusus kepada koruptor-koruptor yang belum tertangkap, mau di ada pesan-pesan. masih ada nomor-nomornya biasa ya? Lo kontes satu-satu ya, Bro. Minta jatah aja gue Ya, mau. mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat. Oke, pesan saya yang pertama, saya berharap kalau perkara saya ini adalah yang terakhir lah. Tidak ada lagi teman-teman kita yang di kepolisian menjadi seperti saya lagi. Ini yang terakhir. Kemudian pengawasan juga mungkin lebih ditingkatkan sehingga Polri kembali lagi bisa menjadi masyarakat, dicintai masyarakat. Ya, dipercaya Lagi sama masyarakat. Kemudian untuk yang lainnya, kan kita mantan napi, Bro. Iya. Kita nggak bisa pungkiri itu. Iya. Dulu mana? Tangerang ya? Tangerang, kita Tangerang. sama gue di Cipinang. Ya. Kita berkali-kali meyakinkan kalau yang di dalam itu sebenarnya semua berbuat seperti itu pasti ada alasan, Bro. Betul. Kita pernah tahu lah ada yang cuma nggak bisa makan, Iya. akhirnya dia mencuri. Iya. Ya kan, masalah-masalah seperti itulah. Ya mungkin ke depan pemerintah juga bisa melihat hal itu, bahwa ternyata di dalam itu sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang masih bisa diberdayakan. Setuju. Mau jadi apa bisa, Bro, di dalam. Ya. Banyak anak-anak yang pintar-pintar di dalam. Gitu. Intinya niat pemerintah untuk membina lagi warga yang memang terpeleset akhirnya bisa menjadi sesuatu lagi, dan berharap masyarakat di luar bisa menerimanya dengan sosok yang baru lah ya. Berharap jangan lagi banyak tamping-tamping lagi, Bro. Ya. Nasi cadong lagi dikurangi. Iya. Nasi cadong kurang kan berarti kan napinya makin kurang. Bro. Iya. Betul. Nasi cadong itu adalah nasi yang kalau kita makan tetap lapar ya. Karena tidak ada kandungan. Makanya kan sudah ngerasain nasi cadong. Jangan terlalu banyak nangkep orang. Mas Broto, terima kasih sudah Thank you, main di sama-sama, Indonesia. Bro, ya. Waduh. Salam buat Mbak Tata. Salam buat Mbak Tata, teman-teman juga mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa kita ambil dari pelajaran perjalanan hidup Mas Broto yang sangat tidak mudah, gue yakin. Gue pribadi ya itu tadi, kita masih lebih mending kan Ya. dengan roller coaster kita yang tidak wah Mas Broto ini kayak luar biasa sekali, tapi lihat Mas Broto sekarang adalah orang baru yang Berusaha punya menjadi- semangat baru, punya apa, energi baru untuk berkarya. Kita doakan semoga sukses dengan karya-karyanya. Sama-sama, Bro. Ya kalau diterima atau tidak mah itu udah cerita lain. Iya, itu udah ya rezeki mah nggak akan pernah ketukar lah Mas. Yang penting tugas kita hanya kita terus berkarya. Siapa tahu pas nyanyi sama Tata Janeta ternyata dikurangi lagi liriknya, dikurangi lagi. Akhirnya Akhirnya jadi manajer doang. Cukup. Teman-teman jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di @djlofficial dan juga @kuatbaca.com. Jangan lupa juga subscribe. Kalau lu punya ide bintang tamu siapa yang pengen kita undang ke sini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih Mas Broto. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman Sobat Baca. Kita ketemu lagi di DJL Ambon Boy. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1.